Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi yang kami buat untuk penunjang tugas KKP dengan judul Rancangan Bangun Aplikasi Sistem Penjadwalan pada Klinik Natura Dental Center berbasis Java. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fiska Ramadhani Khairunisa, MPM 2019-4350-2058. Yang kedua ada Robiah Al-Adawiyah dengan NPM 2019-4350-2062. Yang ketiga ada Alfidiansah Maulana dengan NPM 2019-4350-2070. Yang keempat ada Miral Faradila Yuswanto dengan NPM 2019-4350-2054. Yang kelima ada Firdaus dengan NPM 2019-4350-2052. Yang keenam ada Rianto dengan NPM 2019-4350-2064. Yang ketujuh ada Farhan Rabana Soleh dengan NPM 2019-4350-2071. Dan yang terakhir ada Wahyu Hardianto dengan NPM 2019-4350-2051. Kemudian untuk penjelasan aplikasinya akan dilanjutkan oleh Robiah Al-Adawiyah dan dibantu oleh Alfidiansah untuk mengoperasikan aplikasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja, saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih penggunaan aplikasi dari sistem penjadwalan Natura Dental Center ini. Nah, berikut ini adalah tampilan login dari aplikasi yang kami buat, yaitu ada kolom UID, password, dan juga tombol login. Nah, untuk login, pertama-tama harus memasukkan UID dan password. Untuk memudahkan jalannya penjelasan penggunaan aplikasi ini, maka izinkan saya untuk menggunakan user sebagai admin. Bisa dimasukkan UID-nya yang sudah terdaftar ada ADM 0001, kemudian passwordnya admin, lalu klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan halaman utama dari sistem kami, di mana sistem ini dibuat dengan terdapat 3 user access, yaitu ada admin, resepsionis, dan juga dokter. Di mana admin sendiri ini dapat mengakses seluruh menu yang ada di sistem ini, termasuk menu yang hanya terdapat di resepsionis dan menu yang terdapat di user dokter. Nah, sebelum melakukan pengoperasian sistem ini, perlu adanya setup awal, yaitu terkait user ID, terkait data user, maksud saya, dan juga data-data lainnya. Oke, pertama-tama klik menu lainnya. Nah, di menu ini hanya dapat diakses oleh admin, yaitu data user, data tindakan, data obat atau barang, dan juga data shift. Yang bisa mengakses dan juga membuat data-data ini hanya admin. Yang pertama, kita akan mencoba bagaimana sih pembuatan data user itu sendiri. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada formulir kosong untuk melakukan input data user, dan di sebelah kanan itu adalah daftar-daftar user yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membuat data user baru. Yang pertama kita pilih jabatan. Di sini jabatannya ada admin, dokter, dan juga resepsionis. Misalkan di sini kita akan membuat user dokter. UID-nya otomatis terisi, lalu namanya diisi, misalkan DRG Mirel Faradila.
Kemudian di input SIP-nya misalkan 446 garing 0841 garing SIP DOK. Oke, kemudian kita akan memasukkan data tempat dan tanggal lahir dari Dokter Gigi Miral Faridila. Tempat lahir misalkan Depok. Tanggalnya bisa diisi misalkan 23 November 2001. Tahunnya bisa diinput secara manual, bisa diketik 2001, maaf, Mas Alfi. Bulannya dipilih, kemudian tanggalnya diklik. Misalkan, ya boleh 21. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya misal Depok, Jawa Barat. Nah, selanjutnya diisi nomor telepon, misalkan saja 111222. Nah, kemudian passwordnya diisi DRG Miral. Nah, ketika data dianggap sudah sesuai, maka admin bisa klik simpan untuk menyimpan data dokter baru. Nah, ketika setelah diklik simpan, maka otomatis data yang baru saja terbuat itu akan masuk ke dalam daftar user. Itu contohnya ada di kolom ke-1, 2, 3, 4. Di kolom keempat, DRG Miral Faradila. Nah, selain di menu ini, selain bisa membuat data user baru, admin juga dapat melakukan editing data, baik itu jabatannya maupun password dan lain sebagainya. Untuk melakukan edit data, misal kita klik salah satu kolom di salah satu baris, misal boleh yang di Tiara Nur Aini. Oke, ketika diklik maka otomatis formulir di sampingnya akan menampilkan data-data dari user Tiara Nur Aini. Nah, misalkan di sini kita akan mengubah data bahwa nomor telepon dari user terkait itu berubah. Nah, misalkan nomor teleponnya diganti menjadi 333111. Setelah datanya diubah sesuai dengan yang diinginkan, maka bisa diklik simpan. Maka data berhasil diubah. Itu sudah terlihat nomor teleponnya berubah menjadi 333111. Atau di menu ini kita juga bisa melakukan hapus data. Bisa diklik salah satu lagi. Misal yang Alda. Nah, ketika diklik, terus kita akan menghapus data ini, maka cukup klik hapus. Lalu yes, otomatis data tersebut akan dihapus dari daftar user. Oke, selanjutnya di sini kan ada tombol batal dan juga tombol refresh, di mana kedua tombol ini memiliki fungsi yang sebenarnya sama, yaitu misalkan kita sudah mengisi data user. Nah, kita bisa klik batal atau klik refresh untuk mengosongkan formulir kembali. Bisa dicontohkan, Mas? Klik misal Nur Faradila boleh, biar langsung terisi. Nah, kita misalkan nih mau mengubah data, tapi nggak jadi, salah klik.
salah klik mah langsung ya. Misalkan nggak jadi mengubah data apapun, bisa klik batal. Maka formulir akan kembali kosong. Nah, adapun tombol-tombol simpan, hapus, dan batal ataupun refresh yang ada di menu-menu lainnya memiliki fungsi yang sama. Oke, kita lanjut ke data tindakan, menu tindakan. Nah, ini sama secara garis besar. Di sebelah kanan adalah daftar tindakan yang sudah dibuat. Kemudian tombolnya juga sama, ada simpan, hapus, batal, dan juga refresh. Lalu ada formulir di sebelah kiri. Nah, untuk membuat daftar tindakan, misalkan di sini kan kode tindakan sudah otomatis terbuat. Nah, bisa kita input nama. Misal tindakannya pembersihan karang gigi, pembersihan karang gigi. Lalu jenis pemeriksaannya, oke, anggap saja konservasi lah ya. Oke, kemudian biayanya 500.000. Nah, keterangan ini bisa diisi apa saja terkait tindakan ini. Di sini kita contohkan dikosongkan saja, di strip. Lalu klik simpan, maka otomatis data tindakan yang baru akan masuk ke dalam daftar tindakan. Selanjutnya, untuk menambahkan data obat atau barang, maka klik menu obat atau barang, lalu mengisi formulirnya, lalu klik simpan, sebagaimana proses yang sebelumnya. Langsung saja, karena ini sudah ada beberapa daftar obat atau barang, maka kita langsung melihat ke menu shift. Klik menu shift. Nah, di menu ini adalah kita membuat jadwal shift dari yang ada di klinik Natura Dental Center. Misalkan kita akan membuat shift pada tanggal 1 Agustus. Setelah memilih tanggalnya, lalu ditulis jam mulainya, misalkan 7.10, misalkan 7.10, itu 7 aja. Enggak, itu 7, terus yang sebelahnya 10. Kan ada titik 2. Ya, lalu sampai jam 9.10. Oke, lalu klik simpan. Maka data shift ini adalah shift pada tanggal 1 Agustus dari jam 7.10 sampai dengan jam 9.10. Oke, setelah admin melakukan setup data minimal untuk pengoperasian sistem penjadwalan ini, yaitu berupa data user, data tindakan, data obat atau barang, dan juga data shift, maka kita dapat beralih ke user resepsionis. Bisa diklik silang dulu. Lalu klik button resepsionis. Dan di resepsionis ini ada menu appointment untuk pembuatan appointment. Kemudian pasien untuk registrasi pasien, jadwal dokter untuk penetapan jadwal dokter, dan juga untuk melakukan transaksi.
Nah, pertama-tama kita akan membuat jadwal dokter terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memilihkan dokternya. Di sini ada beberapa data, misalkan kita pilih, pilih salah satu. Nah, otomatis namanya terisi dan tidak dapat diubah sesuai dengan kode dokternya. Nah, di sini memiliki shift, ada daftar shift di jam 8 sampai jam 10 dan juga jam 10 sampai jam 12.00. Lalu kita bisa klik simpan jadwal. Maka data berhasil disimpan. Adapun ketika kita ingin membuat laporan dari jadwal shift, itu hanya perlu klik button buat laporan yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini otomatis akan tersimpan daftar dari data jadwal dokter dengan format A4. Oke, selanjutnya setelah jadwal dokter dibuat, maka ketika ada pasien baru, kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik menu pasien, lalu diisi data pasiennya. Misalkan nama Agung. Tempat tanggal lahir Bekasi 2 Juli 2021. Oke. Laki-laki, kemudian alamatnya bisa diisi Bekasi, Jawa Barat misalkan. Lalu diisi nomor teleponnya. Bisa nomor telepon dari pasien ataupun walinya. Di sini misalkan nomor teleponnya 081212. Oke, boleh 08123455. Nah, di sini ada checkbox pasien memiliki asuransi, di mana ini sementara ini di sistem ini hanya untuk menandai ketika nantinya transaksi dilakukan secara manual, karena sistem ini tidak memuat terkait transaksi. Jadi, klik pasien memiliki asuransi jika pasien Agung ini memiliki asuransi. Boleh diklik checkboxnya, ya. Nah, setelah selesai dibuat data pasiennya, maka klik simpan. Maka pasien Agung masuk ke dalam daftar pasien di klinik Natura Dental Center. Nah, untuk membuat laporan, bisa klik button yang ada di pojok kanan atas buat laporan, yang ketika diklik akan otomatis mengunduh file dengan format A4 yang berisi daftar pasien Natura Dental Center. Oke, bisa di-close. Setelah pasien berhasil registrasi, maka barulah kita dapat membuat appointment. Nah, di mana syarat pembuatan appointment ini kan sudah adanya data pasien dan juga data yang lain. Di sini ada termuat data dokter, kemudian kode pasien, dan juga baru bisa membuat laporan. Untuk selanjutnya di menu appointment ini bisa dilanjutkan oleh Miral Faradila sampai dengan transaksi. Terima kasih Kak Alda. Untuk appointment ini akan direncanakan ketika pasien sudah melakukan penjadwalan terlebih dahulu.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang appointment. Untuk appointment, sebelumnya yang sudah dilakukan adalah mengisi jadwal dokter yang tersedia pada hari tersebut ataupun hari yang akan datang. Untuk waktu appointment, mungkin bisa dilakukan misalkan pasiennya akan datang di hari tanggal 1 Agustus. Mungkin bisa coba, Mas, tanggal 1 Agustusnya. Kebetulan untuk tanggal 1 Agustus yang tersedia ada Dokter Fitria Khairunisa di jam 7 sampai jam 9 pagi. Untuk kode pasiennya boleh diklik. Untuk kode pasien yang sudah ada di database itu ada Dewi, Dewa, Izyan, Rashid, Shal, dan Agung. Mungkin kita bisa klik untuk Mas Agung yang berjenis kelamin laki-laki, alamat Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya untuk tujuan atau keluhannya bisa diisi misalkan pasien ingin melakukan perawatan saluran akar tetapi masih ada keluhannya, masih terasa sakit pada giginya. Boleh ditambahkan kunjungannya, lalu diklik tambahkan kunjungan, jadi akan appointment, data berhasil disimpan dan masuk ke daftar appointment yang terjadi pada hari itu di jam 7 sampai jam 9 oleh Dr. Fitria Khairunisa. Untuk selanjutnya akan dibuka dan akan dibuat laporannya. Untuk laporannya akan berbentuk file dokumen yang dengan kertas A4. Untuk laporan data appointment ini bisa digunakan per hari. Jadi untuk adminnya akan melakukan laporan setiap shift sudah selesai kepada bagian manajemen yang ada di atas. Untuk selanjutnya, setelah untuk laporan data appointment yang sudah dikirim, bisa dibuka untuk bagian dokternya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan terlebih dahulu untuk untuk info kondisi pasien yang bisa dibuka oleh dokter itu ada di list daftar kunjungan hari ini. Untuk hari ini misalkan pasien Agung yang tadinya mau melakukan tindakan sebelumnya belum selesai, boleh diklik, Mas. Akan otomatis terisi info kondisi pasien yang terjadi. Untuk tujuan dan keluhannya, pasien ingin melakukan tindakan perawatan sebelumnya, ringkasan tindakan itu adalah anamnesa untuk saat ini atau rencana perawatan yang akan dilakukan. Misalnya rencana perawatan yang akan dilakukan penambalan. Dan untuk jika sudah dilakukan tindakan pelayanannya atau tindakan yang dilakukan perawatan tersebut akan dimasukkan di tindakan pelayanan. Untuk di tindakan pelayanan, nama tersebut adalah nama perawatannya. Bisa dicari. Misalkan tadi melakukan penambalan dengan GIC. Di kode tindakannya SVC 005. Lalu dengan keterangan misalkan 1 gigi yang ditambal, berarti untuk 1 gigi 1, kalau 2. Dan keterangannya itu boleh diisi dengan misalkan minggu depan balik lagi, kembali lagi. Dan akan ditambahkan lalu akan masuk ke bagian database yang ada di samping tindakan pelayanan. Nah, untuk pemberian resep, misal jika sakitnya masih bisa ditahan, mungkin bisa diresepkan, boleh dilihat, Mas. Obatnya yang ada misalnya Bodrex, paracetamol, suntikan obat sariawan, berarti paracetamol yang 500 mg. Itu hitungannya satuannya strip. Berarti jumlahnya per strip itu ada 10, berarti kita isi 1 aja, mungkin nggak apa-apa. Untuk dosisnya 3 kali sehari dengan keterangannya jika sakit. Dan untuk itu bisa ketika ditambah akan masuk ke bagian database yang ada di samping.
Dan jika sudah dilakukan semua perawatan dan ada resep yang dimasukkan, lalu disimpan hasil pemeriksaan tersebut yang terjadi hari ini. Dan selanjutnya, jika data berhasil disimpan, akan langsung otomatis ke bagian transaksi. Dan keterangan status akan berubah menjadi tadinya belum selesai menjadi sekarang berganti status menjadi belum lunas. Ketika belum lunas itu berarti beliau adalah belum melakukan transaksi atau pembayaran tindakan perawatan tersebut. Untuk transaksi tindakan pembayaran tersebut akan dijelaskan oleh Mas Wahyu, silakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan lihat di panel resepsionis menu transaksi. Ini kita sudah melihat database di daftar transaksi ya, yang tadi sudah kita input atas nama Agung. Coba kita klik. Oke, ketika kita klik, maka akan muncul di rincian transaksi di mana tanggal kunjungannya sesuai dengan database, kode pasien, dan nama pasien. Nah, dari rincian pembayaran tersebut, kita bisa melihat bagaimana kode item yang dipilih. Misalkan kode item pertama, yaitu tindakan, selanjutnya biayanya, satuannya, dan harganya. Yang keduanya, misalkan ketika memang ada keluhan, diberikan saran berupa obat dengan biaya yang tercantum, dan jumlahnya. Selanjutnya di total, maka kita akan melihat total biaya dari proses transaksi ini, misalkan Rp504.500. Seperti itu. Nah, di sini ada proses transaksinya juga sama. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi untuk dari rincian pembayaran, nah nanti kita bisa melihat laporan transaksi. Misal coba kita pilih laporan transaksi untuk bulanan. Nah, ini adalah laporan data transaksi bulanan di bulan Juli yang sudah kita input secara keseluruhan. Kita bisa melihat dari transaksi di awal sampai dengan bulan Juli di tanggal yang terakhir. Selanjutnya nanti bisa kita save ataupun kita print sebagai laporan dari Natura Dental Center. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami berkenaan dengan KKP di Natura Dental Center. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.